Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPS. Kali ini di kelas 7 kita udah memasuki materi kita di bab 2 yang kita kenal dengan KD 3.2. Materinya adalah tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, sebelum kita memahami pengertian tentang interaksi sosial, lembaga sosial nanti di pertemuan berikutnya, kalian harus tahu dulu sebenarnya apa sih tujuannya kita mempelajari interaksi sosial. Yang pertama, tujuan kita mempelajari interaksi sosial adalah memahami tentang pengertian interaksi sosial. Kemudian kalian bisa menjelaskan berbagai konsep tentang interaksi sosial dan juga memahami berbagai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan yang lainnya. Nah, sebelum itu adalah salah satu tujuan dari mempelajari materi tentang interaksi sosial. Nah, terlebih dahulu kalian harus tahu pengertian interaksi sosial itu seperti apa sih. Nah, di sini saya udah bikin peta konsep tentang interaksi sosial. Nanti saya jelaskan walaupun tidak mendetail, kalian bisa lihat di buku paket atau kan LKS kalian tentang materi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu sebenarnya terjadi karena apa sih? Interaksi sosial itu terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lainnya. Nah, interaksi sosial itu tidak hanya berupa tindakan yang berupa kerjasama, tetapi juga bisa bersifat pada hal yang negatif atau kita kenal dengan persaingan dan pertikaian. Jadi proses interaksi itu terjadi kalau ada hubungan. Nah, sekarang pengertian dari interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu social interaction, yang berarti saling bertindak. Kemudian definisi umum pengertian dari interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, antar individu ataupun kelompok. Nah, beberapa tokoh ahli mendefinisikan tentang pengertian interaksi sosial. Apa sih sebenarnya interaksi sosial menurut pengertian dari beberapa ahli? Yang pertama adalah Surjono Sukonto, seorang sosiolog dari Indonesia. Dia mendefinisikan interaksi sosial itu sebagai dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis, mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. Kemudian ada Bonner, dia mendefinisikan tentang interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan antara dua individu atau lebih yang saling memengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Kemudian Gilin mendefinisikan interaksi itu sebagai sebuah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Nah, sebenarnya kapan sih interaksi itu mulai terjadi? Sebenarnya interaksi sosial itu mulai terjadi sejak manusia itu masih dalam kandungan ibunya, yang kita kenal dengan masa prenatal. Kemudian interaksi itu berakhir ketika manusia sudah meninggal dan sampai ke dalam liang lahat selesai dikuburkan. Itu interaksi antar manusia dengan manusia itu berakhir. Jadi jangan kamu pikir ketika interaksi itu berawal ketika manusia itu sudah dilahirkan, tidak. Tapi interaksi itu sudah dimulai sejak manusia itu masih dalam kandungan ibunya. Loh, gimana caranya melakukan interaksi dalam masa prenatal? Yaitu melalui apa? Tali pusar yang dihubungkan antara anak dengan ibu. Melalui tali pusar inilah akhirnya anak bisa menerima makanan ataupun asupan-asupannya sehingga anak melakukan proses pertumbuhan. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi masa awal yang kita kenal dengan masa prenatal. Nah, kemudian di sini ada hubungan sosial dalam interaksi. Syarat interaksi sosial itu sebenarnya ada dua. Ada kontak sosial dan komunikasi. Kemudian nanti ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu mengarah pada hal yang positif yang kita kenal dengan kerjasama. Tapi kalau disosiatif, bentuk interaksi sosial ini mengarah pada hal-hal yang negatif seperti apa? Konflik, pertikaian, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang Ibu jelasin dulu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut jumlah pelakunya, interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Ada interaksi antara individu dengan individu. Nah, interaksi antara individu dengan individu ini dilakukan antara satu dengan satu. Contoh misalnya jabat tangan.
senyum, bercakap-cakap, ataupun bisa bersifat negatif, kita kenal dengan bertengkar. Atau misalnya Budi membeli somai kepada tukang somai, berarti kan Budi satu, tukang somai satu. Nah, itu individu dengan individu. Nah, kalau individu dengan kelompok berarti interaksi itu antara satu dengan lebih dari dua. Misal seperti saya, misalnya seorang guru sedang menerangkan materi pembelajaran kepada siswa-siswanya, atau seorang pembawa acara sedang berpidato di depan orang banyak. Nah, interaksi antara kelompok dengan kelompok ini adalah interaksi yang dilakukan lebih dari dua orang. Misal ada pertandingan sepak bola Indonesia melawan Malaysia, atau Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pokoknya interaksi itu terjadi antar lebih banyak orang. Nah, menurut proses terjadinya interaksi itu ada yang namanya sama. Ini masuk dalam kategori asosiatif, yaitu sebagai suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kemudian ada akomodasi, yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ini dalam bentuk asosiatif ya. Nah, bentuk-bentuk akomodasi itu ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, statement, ataupun adjudikasi. Kalau adjudikasi itu sebuah pertikaian yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Nah, kalau kompromi ini dilakukan secara musyawarah. Arbitrasi dengan mediasi itu sama-sama sebuah usaha untuk melalaikan sebuah pertikaian, nanti tapi ada bantuan pihak ketiga ataupun yang lainnya. Nah, kemudian asimilasi dengan akulturasi. Asimilasi dengan akulturasi itu mempunyai kesamaan, sama-sama bercampurnya dua kebudayaan asing menjadi bersama-sama bercampurnya dua kebudayaan asing. Cuman bedanya kalau asimilasi, kebudayaan asli hilang membentuk kebudayaan baru. Kalau akulturasi, justru kebudayaan asli tidak hilang, tapi diadopsi sehingga menjadi bercampur. Contohnya seperti apa? Kalau asimilasi itu contohnya adalah perkawinan campuran atau kita kenal dengan amalgamasi. Ini adalah perkawinan campuran antara beda negara, misal Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan orang Indonesia dengan negara Jerman ataupun yang lainnya. Tapi kalau akulturasi, budaya asli itu tetap ada, bahkan tidak dibuang sama sekali. Seperti apa dicontohkan dalam proses akulturasi adalah misalnya masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu melalui proses akulturasi. Ini dilakukan salah satunya di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ketika Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam di Pulau Jawa, dia tidak membuang tradisi Hindu yang sudah ada sebelumnya, yaitu wayang. Wayang memang sebuah tradisi dari agama Hindu, tapi diadopsi, diakulturasi oleh Sunan Kalijaga menjadi sesuatu yang baru. Seperti apa ceritanya dirubah, yang awalnya cerita adalah tentang agama Hindu seperti Ramayana oleh Sunan Kalijaga kemudian diganti menjadi versi cerita Islam, misalnya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam. Nah, kemudian Sunan Kalijaga juga merubah tokoh-tokoh wayang. Mulai diperkenalkan yang namanya ada yang namanya Semar, Gareng, Petruk. Itu adalah istilah-istilah yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Supaya apa? Supaya masyarakat Jawa tuh lebih mudah mengenal agama Islam tanpa menghilangkan budaya-budaya sebelumnya di masyarakat Jawa. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dorongan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, ialah mengembangkan keturunan melalui proses pernikahan, kebutuhan bekerja, mempertahankan hidup, berkomunikasi dengan sesama. Karena kalau kita udah nggak melakukan komunikasi